Siap kau saya uji? Langsung jawab. Kalau kamu diuji siap gak? Yang Islam aku atau kau? Kalau kau yang Islam, kenapa kau takut saya uji? Agar terbukti mulutmu besarkah atau tidak? Hah? Ayo dong kau ajarin itu murid-murid kau. Kenapa ketakutan? Langsung kau dukung dia. Hah? Bagus kau sudah datang. Sekarang itu soalan sama saudara kau. Sekarang kalau kau berani debat sama saya, kita bahas betis Abdullah Switi kamu itu betis yang bagaimana? Ayo saya tantang kau. Tapi kau pasti kabur lagi berak di celana. Kau uji saya uji kamu. Gimana? Berani nggak? Jangan cuma mau nguji orang. Kamu berani nggak diuji tentang kitabmu? Ayo. Nah, itu Pak Ustadz. Dari kemarin, dari semalam, dia ngomong mau nguji saya, ya kan? Sampai begini, mau nguji, suruh ucapin kalimat syahadat, ya kan? Saya setiap ngomong ada yang baca syahadat pakai bahasa Arab. Dia nggak tahu, ya yang saya bacakan itu syahadat, ya kan? Dia nanya lagi, minta lagi, nanya lagi, minta lagi, gitu, Bang. Aneh nggak? Kau sebagai gurunya di sini, ya, kau nggak usah banyak cerita sama saya. Kau sudah 5 kali kau berak di celana. Sekarang kau jawab, mampu tidak kau menjelaskan sama saya? Betis Abdullah Switim itu betis yang bagaimana? Kalau kau nggak mampu, minggir kau. Di mana dalilnya tentang betis Tuhan itu? Di mana? Ya, coba tunjukkan dalilnya itu di mana. Kamu tanyakan betis Allah itu kayak mana? Di mana dalilnya coba supaya saya urai. Ingat, saya juga akan menguji Anda seperti apa ya paha yang mau dicukur bulunya ketika Tuhan meminjam pisau cukur. Oke? Dalam kitab Anda ada tertulis bahwa Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu paha. Yang saya tanya, bagaimana bentuk paha Tuhanmu? Jawab. Udah kau itu berdoa minta itu dukungan sama gurumu si Gurundang, mumpung dia lagi di sini, ya. Semua kalian saya tantang di sini. Mari kita diskusikan betis Allah itu betis yang bagaimana. Ayo. Dalilnya di mana betis Allah? Ya, saya tunjukkan dalilnya paha Tuhanmu. Oke, Yesaya 7 nomor 20. Di situ dikatakan Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Itu pahanya Tuhanmu kayak mana tuh? Jawab juga tuh. Sekarang saya tinggal tunggu dalil darimu. Habis itu saya jawab, saya uraikan. Ya, saya sangat senang sekali mendengarkan suara gurunda kita, Gurunda Juma ataupun Ustadz Juma. Saya sangat bahagia lah, begitulah kira-kira. Begini Ustadz, kalau dia si Halilintar ini untuk soal tanya jawab, dia pasti nggak akan berani Gurunda, karena itu sudah sifat mereka tuh. Oke Gurunda, makasih Gurunda. Nggak usah kau sapa dia, langsung suruh dia menjawab, membantu kau. Betis Abdullah Switim itu betis yang bagaimana? Mari kita diskusikan. Turun kalian semua, mumpung saya lagi serius. Aduh, anak gorila inilah. Bikin ngakak aja. Sekarang saya sudah minta samamu, mana datanya tentang betis Allah itu, di mana dalilnya? Tunjukkan di ayat Al-Quran atau di hadits. Nanti saya uraikan. Kamu kan hanya terjemahan, ya kan? Umat terjemah. Ya, kalau membahas tentang Islam harus original teks. Tunjukkan, saya bacakan, saya uraikan. Sambil kamu menjawab pertanyaan saya. Ya, paha Tuhanmu itu kayak mana? Ketika dalam Yesaya 7 nomor 20, Tuhanmu meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Pahanya itu modelnya kayak mana? Kayak paha jerapah atau kayak mana? Jawab. Nggak usah kau bilang kamu berhadapan dengan si Ustadz Juma. Dari tadi dia sudah langsung datang. Ketika saya kasih soal langsung kabur berak di celana. Oke? Dan kau jangan bicara tentang kasih di sini. Kita mau diskusi, nggak ada persoalan tentang kasih. Kalau aku tidak mengasihi kau, mungkin saya sudah berperilaku seperti saudara-saudara kau yang selalu gorok-gorok, ya kan? Nggak usah lebay. Tuhan kalian aja kalian bunuh, ya. Andai saja kalian mayoritas di negara ini, itu tidak bisa dibayangkan kayak mana kondisi negara ini. Jawab aja, nggak usah kemana-mana larinya.
Dalil tentang Allah, betis Allah itu mana? Coba tunjukkan. Nah, saya sudah tunjukkan dalil di kitabmu. Kitab yang kalian rampok dari Bani Israel. Yesaya 7 nomor 20. Tuhanmu punya paha. Dan dia meminjam pisau cukur yang belum dikembalikan sampai hari ini. Pisau cukurnya untuk mencukur bulu pahanya Tuhanmu. Nah, coba kamu terangkan pahanya itu berbentuk apa? Tuhanmu katanya roh. Kok punya paha? Ayo tunjukkan, jangan kau permalukan dirimu di tengah-tengah murid-muridmu di sini. Ayo, kita bahas betis Allah SWT itu yang bagaimana. Iya, kita bahas ya. Betis Allah versus tanduk ya, tanduk Tuhanmu itu ya, yang bertanduk 7 bermata 7, atau paha Tuhanmu yang pinjam pisau cukur untuk mencukur bulunya. Tinggal kamu pilih aja. Sekarang saya minta dalilnya. Mana dalil tentang betis Allah yang kamu maksud? Silakan. Yang hasil zina kau. Ya, makanya emak bapak kau nggak kau kenal. Makanya kau lahir tidak sesuai kalau dihitungkan dengan umur emak bapak kau. Nggak usah ngeles bodoh-bodoh di hadapan Abang Haleluya. Kalau saya lagi serius-serius. Ya, jangan kau bangga menipu-nipu mereka. Paham kau? Nggak usah kerasukan kayak begitu. Santai aja napa. Yang zina itu kan nyata di kitabmu ya. Matius 5 nomor 28. Laki-laki yang memandang perempuan lalu kemudian mengingini, maka dia telah berzina dalam hatinya. Kan nyata itu. Ya kan? Bapakmu memandang ibumu, bapakmu mengingini ibumu, ya pasti sudah berzina. Itu data loh di dalam kitabmu. Jadi kamu nggak usah kaing-kaing, santai aja napa. Halilintar. Kau saya tanya, apakah kau mau dimadu ketika kau itu berpacaran? Jawab, dan kita buktikan kalau kau itu berdusta. Matius 5 nomor 28. Laki-laki yang memandang perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia dihitung berzina. Berzina di dalam hatinya. Nah, bapakmu kan memandang emakmu, dan ketika memandang bapakmu mengingini mamamu. Artinya kan sudah berzina menurut Matius 5 nomor 28. Artinya kamu kan anak zina dong. Iya kan? Jadi nggak usah kemana-mana bahas itu. Nggak usah permalukan diri sendirilah. Jawab yang tadi, betis Allah itu maksudnya apa? Mana dalilnya? Sebelum saya menguji kamu tentang Tuhanmu punya tanduk 7, matanya 7, pahanya dicukur bulunya. Gak usah banyak cerita, Abang Haleluya kalau serius-serius. Sekarang kalian kumpul semua di sini, mari kita bahas, diskusikan. Betis Allah SWT itu betis yang bagaimana? Guru Musi Ustadz Juma pun sudah kabur berak di celana yang kesekian kalinya. Umat bulus, akalnya selalu akal bulus. Ayo jawab, di mana dalilnya betis Allah? Nanti saya uji kamu tentang Tuhanmu yang bertanduk 7, bermata 7. Itu matanya kayak mana, tanduknya kayak mana. Belum lagi pahanya mau dicukur bulunya katanya. Tidak usah kau bicara tema segala macam, tema sudah dibuat. Buktinya guru kau kabur berak di celana. Ya, makanya kalian tuh bodoh mau dia tipu-tipu. Gak ada ilmu dia, itu hanya mulut besar, otak kerdil. Buktinya dia kabur. Aku masih di sini loh, Halilintar. Kamu ini kayaknya masih aktif jualan obat di pasar ya. Ayo tunjukkan datanya ke saya, tuduhanmu itu ya. Allah betis Allah itu kayak mana? Mana dalilnya? Al-Quran kah atau hadits? Biar saya uraikan samamu. Gimana sih? Nah, Wahyu 5 nomor 6. Di situ diceritakan tentang Tuhanmu bertanduk 7, bermata 7. Itu gimana? Tanduknya itu kayak mana? Tanduk kerbau kah, tanduk kucing kah, atau tanduk ayam? Belum lagi di dalam Yesaya 7 nomor 20. Yang kamu ambil dari agama lain itu kitabnya. Ya, Tuhanmu pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Yang saya mau tanya itu, pahanya itu terbentuk dari apa? Aduh, kacau ini orang. Betapa kasihannya aku melihat kau, memulia-muliakan si gurundang si Ustadz Juma yang otaknya itu tidak ada. Dia itu mulut besar. Pantas dia kabur berak di celana. Dia berharap kalian saja.
Lah dia sendiri tidak mampu ternyata. Jadi mulai detik ini sadarlah kalian bahwa si Gurundang si Ustaz Juma itu tidak ada ilmunya. Hanya keluar-keluar doang di YouTube. Makanya saya kadang ketawa nengok dia di YouTube. Aduh, jualan obat lagi nih. Saya kan masih ada di sini, Halilintar. Kamu aja yang nggak jawab. Begitu dibalikan materinya, soalnya ke kamu, kamu langsung kabur. Kamu yang kabur, bukan saya. Saya minta data, tuduhanmu. Betis Allah itu tertuang di mana? Di hadits atau di ayat suci Al-Quran? Tunjukkan. Kok malah kabur? Baru juga ditanya tentang bulu paha. Iya, kamu tunjukin dong di mana perintahnya untuk berlaku sundal dan berzina dengan manusia. Nah, inilah yang orang goblok arti. Amsal 7, nomor 18, nomor 19. Ya, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku sedang tidak ada di rumah. Dia sedang dalam perjalanan jauh. Mau mangkir dari data itu, Gus? Saya kalau lagi serius jangan kau tunjukkan kebodohanmu di sini. Kau bilang hayo. Dari tadi saya justru menunggu jawaban. Bahkan saya suruh gurumu si Gurundang untuk mendukung kau untuk ngajarin kalian. Tapi dia lari kabur berak di celana. Jangan sampai saya ngantuk ya. Panjang ceritanya mulutnya. Begini loh Halilintar, tunjukkan dalilnya tentang betis Allah. Biar saya uraikan. Tunjukkan aja di hadits atau di Al-Quran. Terjemahannya aja. Supaya saya urai. Nah, habis itu giliran kamu mengurai Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu punya tanduk 7. Matanya juga ada 7. Nanti juga kamu harus jelaskan itu. Maksudnya apa? Terus kemudian Yesaya 7 nomor 20. Tuhanmu punya bulu paha. Nah, yang saya mau minta kamu uraikan itu pahanya Tuhanmu. Layaknya saya mengurai tentang betis Allah, saya pun minta ya kamu mengurai paha Theos. Oke, Halilintar? Oh, rupanya ini si badut Tata ya. Woi, kenapa lu takut kalau Quran lu gua bacakan? Ya, kenapa mesti ngemis-ngemis ke Alkitab? Karena tidak mungkin lah ada Allah yang begitu maniak seks seperti mana yang ditulis dalam Quran. Coba kamu tunjukkan, coba kamu bacakan Al-Quran. Jangan-jangan cuman nyebut nama surah dan nomor ayat. Lalu kemudian kamu menghujat Allah. Ya, di dalam kitabmu itu ada loh. Seorang istri yang ditinggal suami dalam perjalanan jauh suaminya, dia mengajak laki-laki lain untuk memuaskan nafsu sampai pagi. Ada loh di kitab Anda. Ajakan bersundal. Sadar enggak, Gus? Jadi sekarang semua menyaksikan yang namanya katanya guru mereka si Ustaz Juma si Gurundang itu. Ketika langsung saya ajak diskusi debat dengan tema bagaimanakah betis Allah Iswit yang sebenarnya, dia kabur berak di celana. Jadi biar semua tahu. Jadi yang kesikan kalinya lah si Ustaz Juma ini kabur berak di celana kalau ngadepin saya. Aduh. Pandai-pandaian lah kamu ya, Halilintar ya. Saya minta data, malah dibilang saya kabur. Nah sekarang justru kamu yang gak nongol-nongol. Kamu gak ada pernah bisa menanggapi apa yang kemudian menjadi materi yang kamu bawa sendiri. Saya minta data tentang betis Allah. Kamu gak kasih. Sebenarnya kamu mau kasih, tapi ketika kamu mendengarkan VN saya, ya, mempertanyakan tentang paha Tuhanmu, kamu langsung kabur. Pura-pura nggak lihat saya, nggak kabur sih, ada di sini, tapi VN-nya ke orang lain. VN-ku kamu nggak tanggapin. Aduh, yang mencret siapa, yang kabur siapa? Tidak perlu kau untuk buat ngeles-ngeles bodoh. Kau tahu sendiri Abang Haleluya cerdas bijaksana. Tidak akan masuk dan tidak akan ada ruang ngeles-ngeles bodohmu itu kalau di hadapan Abang Haleluya. Sekarang tema sudah dibuat dan gurumu sudah kabur berak di celana. Paham di situ? Masih juga jualan obat nih orang.
Udahlah, tanggapi VN saya apa? Kamu gak usah sembunyi gitu. Ditertawakan sama yang lain, Halilintar. Lihat saya kamu kayak lihat malaikat maut. Santai aja napa? Kamu tunjukkan aja tuduhanmu tentang Allah. Tentang betis Allah itu apa maksudnya? Biar saya urai. Biar saya jelasin. Kau kan minta untuk dijelasin. Tapi sebelum saya jelaskan, tunjukkan dulu di hadits atau di Al-Quran. Gitu loh Halilintar. Jangan cari pembenaran apa, cari kebenaran. Ayo, biar kamu waras. Ya, saya tunggu ya. Bilang aja kau takut kau, ya. Terus kau merasa kau dibangga-banggakan mereka padahal karena mereka sanggup kau bodoh-bodohin. Ya toh? Harusnya kau di sini kau buktikan kalau kau cerdas. Jangan kau permalukan dirimu di depan murid-muridmu yang bodoh-bodoh ini. Ya toh? Mereka sanjung-sanjung kau. Mati-matian mereka mensanjung kau padahal kau sendiri mati-matian kau menghindar dari saya untuk debat. Sekarang kalau kau berilmu, tunjukkan sama muridmu. Kita bahas temanya. Apakah betis Allah SWT-mu yang disematkan itu? Ayo. Halilintar, Halilintar. Kan saya sudah minta datanya apa, dalilmu mana? Coba tentang betis Allah itu kamu dapatkan dari mana? Tunjuk dalilnya biar saya jelaskan gitu. Silakan. Ayo Sumat, jangan keluar-keluar colek Alkitab. Nah, tetapi coba ajarkan semua kadrun di situ. Mengapa Abraham orang Yahudi punya anaknya itu Ismail dan Ishak, tetapi dalam Quran Ibrahim mempunyai anak Ishak dan Yakub? Itu jelas sudah beda, ya, beda sejarah. Iya, silakan. Itu tertuang di data mana? Surah apa dan ayat berapa? Silakan, Gus. Jadi kalau saya hitung, sudah ada 6 kali ini Ustadz Juma si Gurundang ini kabur berak di celana. Ya, dulu masalah tentang temanya yaitu soal yang murtad, yang mu'alaf tidak diterima. Ya, yang kemudian kemarin tema juga tentang apalagi itu ya, sampai saya lupa itu karena si Gurundang ini kabur berak di celana sudah lama sekali. Ya, masalah tentang yang mu'alaf tidak diterima. Yang kedua tentang yang dicintainya kalau murtad. Kabur dia berak di celana. Ada. Kamu minum minuman keras hari ini merek apa, Ndul? Allahu Akbar. Ada-ada aja kamu Halilintar. Coba kamu perbaiki dulu ya, perbaiki dulu duduknya. Terus kamu bertanya baik-baik, sajikan pertanyaanmu itu dengan baik. Silakan. Makanya kalian, kalau Abang Haleluya lagi serius, bertahu kalian. Mau kalian turunkan seperti Ustaz Juma itu 1000, bawa kemari. Tapi faktanya apa, dia kabur toh? Nanti kalau diajak bercanda, ya kan, mulailah bercanda-canda sampai kelewat batas, ya kan. Terus kalian bilang, oh Haleluya itu hanya menghujat, pret sama kalian. Tiba-tiba diajak diskusi bagus-bagus, kabur itu si Gurundang. Aduh, mabuk ini orang. Jadi kamu nggak bisa nunjukkan datanya, dalilnya? Nggak usah kau bicara, ya. Faktanya sekarang Ustadz Musi Juma sudah kabur berak di celana. Titik. Nggak pakai koma lagi. Nenekmu kiper. Sudah. Kalian itu hanya tinggal receh-recehan. Ya kalian sanjung-sanjung saja si Gurundang sudah kabur berak di celana. Selama ini kalian mati-matian memuja-muji siapa itu? Si Gurundang itu. Si Ustadz Juma. Sementara kalian tidak tahu dia mati-matian untuk menghindar dari Abang Haleluya yang cerdas dan bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Masya Allah. Mending saya minum kopi campur masaku dulu ah. Alhamdulillah. Ayo Halilintar, mana datanya? Mana ayatnya? Mana haditsnya? Jangan menghindar pura-pura gila. Jadi berhubung kalian semua hanya besar mulut, otak kerdil, sama seperti Ustadz Jumamu, ya, saya sudah kasih kesempatan. Kalian kan tahu, jarang-jarang loh saya mau meladenin kalian meskipun saya sudah tahu aki kalian itu tengkurap. Harusnya kalian itu bersyukur.
Tetapi ketika saya kasih kalian kesempatan, kalian tuh kabur semua berak di celana, menghindar dari tema, menghindar dari diskusi. Oke, sekarang saya off dulu. Lebih bagus saya makan panggang dulu daripada menunggu-nunggu kalian yang tidak punya kepastian, yang tidak punya kapasitas. Oke? Allahu Akbar. Ah, gila bener, halilintar, halilintar. Ternyata, waduh, lucu juga kamu ya. Ya udahlah. Ya, kayak ginilah caranya. Salah satu trik yang kamu lakukan untuk menghindar dari saya ya kayak gini, pura-pura gila. Coba sekarang kamu pakai nalar logika kamu ya. Mengapa Allah Yahudi dicatat dalam Quran bisa menampakkan dirinya kepada orang banyak, sedangkan Allahmu yang kamu bangga-banggakan sebagai zat itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengar suaranya, menyaksikan kehadirannya, atau mendengar perintahnya selain Muhammad. Jika Muhammad ada, maka ada perintahnya. Jika Muhammad nggak ada, tidak ada perintahnya. Nah, apa bedanya dengan seorang penipu yang berkata, barang saya hebat, barang saya hebat. Ketika diminta, tunjukkan buktinya, barangmu hebat. Ya, tinggal bilang saja, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Anda mengerti kan maksud saya apa? Ini saya sudah pernah jawab, Gus, bahwa Tuhan itu menyatakan diri kepada nabinya berkesesuaian dengan kondisi nabi dan umatnya pada masanya. Jadi kamu jangan gila permanen apa. Sekarang kalau kamu katakan seperti itu, bisa nggak kamu tunjukkan kepada saya? Kenapa Bani Israel itu tidak pernah mengakui bahwa Hasem itu akan inkarnasi menjadi manusia? Kenapa di Kristen berubah kemudian? Tuhan pencipta alam semesta kok jadi manusia, dibunuh manusia? Itu dari mana kalian dapat ilmu itu, Gus? Itu yang perlu kamu jawab. Jangan kau berteriak kabur. Kalau kau berteriak kabur kuat-kuat, sama saja kamu mempermalukan gurumu si gurundak yang mana dia dari tadi kabur. Kalau saya berhenti wajar karena saya sudah tidak memiliki lawan debat karena kalian tidak ada yang berilmu sama sekali. Wassalam. Aduh. Ternyata si Halilintar ini lucu juga rupanya ya. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia pintar juga, pura-pura gila. Tuhan dibunuh oleh ahli Taurat dan Farisi, Ibu, sebab ia mempunyai kuasa lebih besar daripada apa yang mereka terima dari Tuhan mereka. Nah, ini kan juga apa yang diajukan oleh ahli Taurat dan Farisi kepada Roma, bahwa ia menghasut rakyat untuk memberontak. Nah, kalau secara adat Yahudi, orang yang mengaku sebagai Allah atau menghujat Allah, ia harus dihukum mati dengan dirajam pakai batu. Nah, tapi kenapa Yesus disalibkan? Sebab Yesus membawa 2 pedang. Apakah Anda masih ingat? Yesus bertanya, ada berapa pedang padamu? Ada 2 buah. Nah, cukuplah sudah. Itu. Nah, jadinya, saya lebih percaya kematian Yesus itu akibat setan yang bersembunyi di balik agama. Dan daripada Allah yang menciptakan Muslim untuk membunuh non-Muslim. Anda paham? Nah, jadinya udah jelas setan itu yang bersembunyi di balik agama dan juga syarat-syarat ibadahnya. Sebab Yesus juga berkata, kamu lihat bait suci yang megah ini, tidak ada satupun batu yang akan tersusun rapi di atasnya. Semua akan dirubuhkan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah, tidak ada lagi ibadah, tapi semuanya itu disatukan oleh Yesus. Penyembahan kepada Bapa itu dilakukan di dalam nama Yesus, maka Yesuslah yang menerima kemuliaan sebagaimana tertulis Yohanes 17 ayat 11-12, aku telah memberikan namamu, nama yang kau berikan kepadaku, supaya mereka diselamatkan.
ayat 12-nya lagi, yaitu nama yang kau berikan padaku sudah kuberitahukan kepada mereka, yaitu Yesus Kristus. Paham? Ya, halo. Bagaimana dengan perintah untuk hajar semua agama selain Islam? Nah, sementara Islam dengan Islam juga masih bermasalah. Nah, jadinya siapa yang berdusta? Muslimkah atau Allahnya yang salah tulis perintahnya dalam surat Al-Fat ayat 28 dan 29? Nggak usah kamu kotori mulutmu dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Tadi kamu katakan Allah mengajarkan apa tuh? Bersundal ya. Nah tuh, coba kamu luruskan dulu di kitab Anda itu. Amsal 7. Di mana kemudian seorang istri mengajak laki-laki lain untuk bersetubuh sampai pagi. Karena suaminya di dalam perjalanan jauh. Itu gimana itu Gus? Kamu bisa menjelaskan? Silakan. Oh, Tuhan Oten cukur bulu paha ya? Aduh. Gara-gara guru udah bahas bulu paha kamu. Aduh. Kalau ada Bang Suma, semuanya sudah ada. Kabur lari semuanya. Pak GBL coba lo diterangin tuh. Saya kan nanya itu soal apa bulu paha Tuhan tuh. Tuh, itu di Bible sendiri. Kira-kira nyukurnya butuh waktu berapa lama? Terus saya penasaran dengan bentuk bulunya, Pak. Apakah sama dengan bulu manusia, bulu paha ya, bulu paha? apa beda gitu ya? Apa lebih panjang, bentuknya lurus, apa agak-agak gimbal, gimana gitu, Pak? Bisa dijelasin, Pak? Bukan jorok, itu pertanyaan. Itu kan jadi imajinasi kita kan terbuka. Kira-kira kalau Tuhan punya bulu, terus Tuhannya tuh sampai mau motong bulu paha ya, nyukur, kagak punya pisau, minjem sama orang kan. Nah, itu tuh logika saya jalan. Justru saya jadi penasaran kira-kira bulunya, bulu pahanya itu gimana bentuknya? Apakah bulu Tuhan, bulu pahanya sama sama bulu paha manusia? Aduh, sorry. Pak, saya mau tanya ya, kira-kira tuh bulu Tuhan itu sama nggak dengan bulu manusia? Apa lebih halus, apa lebih kasar, apa lebih panjang? Bisa dijelasin nggak? Bulu paha Tuhan dicukur kan? Tuh kira-kira tekstur bulunya tuh gimana? Apa lebih halus gitu? Coba Pak, jelasin Pak. Ini Tuhan banyak bulu, mau nyukur bulu kagak punya pisau. Iya, Tuhan kami itu ajaib. Berkuasa, memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Yesus telah memegang segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya dia Tuhan. Tuhan kami itu uniknya, dia maha lemah, tapi dia maha kuasa. Uniknya lagi, Tuhan kami itu maha tidak tahu, tapi dia maha tahu. Bagaimana itu bisa diterima oleh otak? Tidak bisa, tidak mampu kita memahami itu. Ya sudahlah, biarlah Tuhan kami seperti itu. Ciri-ciri Tuhan kami seperti itulah. Beda dengan Allah SWT, dia maha kuasa aja. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Tidak berkuasa Allah SWT itu. Dia tidak bisa menjadi manusia, tidak bisa menjadi manusia. Beda dengan Tuhan kami itu ya. Jadi ciri-ciri Allah SWT dengan Tuhan Alkitab itu beda. Jangan dipaksakan harus sama. Iya, saya sudah berkata berapa kali, ribuan kali sudah saya katakan. Yesus itu maha kuasa, tapi maha lemah. Maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang Islam ini tidak paham? Ya, makanya otak-otak Islam ini selalu digunakan memahami Yesus yang tidak dapat dipahami itu. Dia adalah yang maha kuasa, yang datang dari surga ke dunia ini. Dia maha kuasa, tapi maha lemah. Dia maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang ini? Saya juga tidak paham tentang Tuhan saya itu sifatnya itu bagaimana. Tuhan kami yang maha kuasa itu bisa masuk ke dalam rahimnya Maria. Jadi tidak berkuasa. Tidak berkuasa sama sekali. Padahal dia tadinya maha mengetahui, maha kuasa. Tapi setelah dia di rahimnya Maria, tidak maha mengetahui. Setelah lahir jalan pun dia tidak bisa jalan. Harus diajari berdiri. Harus diajari berbicara. Itu namanya dia tidak maha mengetahui. Dia Tuhan kami. Belajar berjalan Tuhan kami. Belajar bicara Tuhan kami itu. Nah,
Itulah Tuhan kami. Tapi herannya, Tuhan kami itu masih menguasai alam semesta ini. Masih ada Tuhan yang kuasa Tuhan di mana-mana. Masih hadir. Lah inilah yang tidak dapat kami pahami. Dan kami tidak bisa jelaskan kepada kamu. Ya, terserah kamu lah bagaimana kamu menganggap itu. Bikin keputusan sendiri untuk kamu. Itulah Tuhan kami, seperti itulah Tuhan kami. Saya tidak paham itu. Bagaimana Yesus dalam aku di dalam dia, di dalam aku. Akulah dia, dia adalah aku. Lagi juga ayat itu, ayat B, adalah tulisan wartawan gadungan. Tidak dapat dipercaya. Untuk apa kita analisa satu ayat B? Itu kan tidak benar beritanya itu. Ya? Jadi kenapa kamu menggunakan tulisan orang-orang yang pembohong itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quranmu? Kenapa ayat B? Apa alasanmu? Kenapa kamu tidak menggunakan Al-Quran untuk membuktikan pernyataan Al-Quran? Coba, ini saya tanya dulu kamu. Apa kamu malu? Apa kamu tidak sanggup menggunakan Al-Quran membuktikan kebenaran beritanya? Itu namanya ajaib. Aku pun tidak bisa itu. Tidak bisa. Nyatanya dia, waktu dia di rahimnya Maria dan baru lahir, tidak bisa bikin apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Itulah Tuhan kami. Tapi dia maha tahu. Tapi dia tidak maha tahu. Bukan seperti Allah SWT. Ya. Jadi Tuhan kami itulah menjadi perbincangan otak dan logika manusia yang tidak mampu dipahami oleh otak dan logika manusia. Jadi jangan gunakan otakmu, logikamu untuk memahami ketuhanan kami. Tidak mampu. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, tapi dia maha lemah. Dia adalah Tuhan yang maha tahu, tapi dia Tuhan yang tidak maha tahu. Bagaimana cara itu menerima itu? Saya juga tidak bisa jelaskan itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, karena si Halilintar ini udah kabur ya setelah kita mengajak supaya dia itu mempertanggungjawabkan hujatannya terhadap Allah terkait dengan apa yang kemudian dia bawa dengan dua kata betis Allah. Ya, ini adalah kewajiban kita untuk menjawab, ya, meskipun Halilintar ini sudah kabur di grup ini, ya, supaya kelak tidak menjadi fitnah. Di dalam Al-Quran memang diterangkan di dalam surah Al-Qalam, ya, ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Jadi di situ ada perintah. Ingatlah, ini perintah. Jadi ketika diterangkan ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya mengurai dari sini dulu ya, supaya nanti Halilintar saya berharap beliau bisa mendengarkan VN ini. Di data yang saya sajikan berdasarkan ayat suci Al-Quran ini jelas ayat ini menyatakan kepada orang-orang kafir Mekah pada masa itu, asbabun nuzulnya ya, bahwa orang-orang kafir Mekah, jika mereka itu mempunyai penjamin kebenaran perkataan mereka, bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam surga seperti orang-orang mukmin, seperti orang Islam yang dijamin masuk surga, maka di ayat ini Allah mengatakan, cobalah datangkan saksi atau penjamin itu nanti pada hari kiamat untuk kalian. Pada hari itu jelas di data ini, dalil ini ya, semua orang dalam keadaan ketakutan dan sedang berusaha lari dari ketakutan itu. Pada hari itu mereka diminta sujud untuk menguji keimanan mereka, padahal mereka tidak sanggup lagi bersujud. Kenapa? Karena persendian, tulang-tulang mereka telah lemah, ya, bahkan menjadi kaku, sehingga mereka tidak bisa membengkokkan badan mereka dan mereka tidak bisa bersujud. Kenapa? Karena azab Allah telah meliputi diri mereka di atas dan di bawah daripada diri-diri mereka ini. Nah, ini jelas ya, kenapa hari itu dikatakan bahwa hari ketika betis disingkapkan? Karena hari itu adalah hari yang hari yang penuh dengan huru-hara. Seperti yang dimaksud pada ayat ini, ya, kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di hadapan Allah. Sama
ketika kita analogikan yang terjadi baru-baru ini ya, Gunung Mahameru terjadi ledakan atau ada ada gempa terjadi di sana, ada kejadian yang sangat luar biasa seperti itu, tentu orang-orang yang ada pada sekeliling daripada Gunung Mahameru itu ya akan berlarian. Di antara mereka ada yang menyingkap betis mereka, mengangkat celananya, mengangkat kainnya supaya kencang berlari. Itu makanya diterangkan dalam Al-Quran, yauma yuksafu ansaq wa yud'auna ila sujud. Itu maksud daripada ayat ini. Hari betis disingkapkan. Karena hari huru-hara, orang lari berlarian ketakutan. Itu makna daripada ayat suci Al-Quran ketika yang dimaksud daripada halilintar itu terkait dengan betis Allah. Nah, itu sedikit kita bercerita tentang dalil Al-Quran. Nah, kalau kemudian larinya kepada hadits, ya, ini merujuk kepada apa yang saya jabarkan tadi, bahwa terkait dengan data itu, data Al-Quran maksudnya, itu bercerita tentang hari huru-hara di mana orang akan berlarian ketakutan. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai hadis tentang Allah menyingkapkan betisnya di hadapan hambanya pada hari kiamat, ya, sebagaimana yang ada di dalam hadis sahih ya, itu jelas ya, hanya kemudian untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud daripada surah di dalam ayat di dalam surah Al-Qalam yang tadi. Nah, pada hari betis disingkapkan, mereka kemudian dipanggil untuk bersujud. Padahal mereka tidak mampu untuk bersujud. Mereka tidak mampu menjadikan badan mereka itu sujud di hadapan pencipta alam semesta. Nah, ini yang dimaksud daripada hari betis disingkapkan. Ya, betis Allah maksudnya di situ ya. Artinya huru-hara yang kemudian adalah merupakan satu kejadian yang memang Allah persiapkan untuk orang-orang yang melanggar aturannya ketika hidup di atas muka bumi ini. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada halilintar. Cuman saya nggak bisa menjelaskan lebih terinci karena saya nggak tahu yang dia bahas itu tentang ayat-ayat suci Al-Quran atau tentang hadits. Karena kalau kita berbicara mengenai hadits, ya, di situ ketika Allah berbicara mengenai kata sak, ya, kata sak itu kan identik dengan betis, ya. Ketika kata sak itu identik dengan betis, lalu kemudian di situ berbentuk nakira, ya, bentuk kata nakira, lalu kemudian penjelasan ini oleh para ulama jelas secara garis besar itu artinya seakan-akan betis Tuhan itu diketahui dalam arti kata betis di sini adalah huru-hara, ya, huru-hara yang diciptakan oleh Allah sehingga membuat orang-orang itu ketakutan, ingin berlari dari huru-hara itu namun tidak sanggup. Nah, inilah yang kemudian dipertanyakan oleh saudara halilintar. Hanya saja karena dia itu tidak memahami pertanyaannya sendiri sehingga ya ujung-ujungnya kabur. Nah, ini yang bisa dipahamkan kepada halilintar. Mudah-mudahan nanti ketika dia masuk dia bisa memahami apa yang saya jabarkan. Jadi ketika ada hadits, ya, yang menerangkan bahwa Allah menyingkap betisnya di hadapan orang mukmin dan juga di hadapan orang munafik, ini juga ada hadisnya, ya. Ini menjelaskan bahwa orang munafik akan melihat Tuhan bersama dan orang mukmin sebagaimana apa yang ditafsirkan oleh para ulama tentang hadits, ya. Artinya orang munafik juga akan melihat Tuhan menyingkap daripada kemarahan Allah atau kemurkaan Allah, namun mereka tuh tidak mampu kemudian untuk bersujud, ya, ketika orang-orang mukmin itu bersujud. Jadi ketika ada huru-hara di mana Allah itu menjadikan sebuah momentum, dia memperlihatkan kemurkaannya, kemarahannya, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir itu tidak mampu bersujud. Sementara orang mukmin itu
justru bersujud kepada Allah. Itulah yang dimaksud daripada dalil itu. Tapi kita tunggu saja apa yang sebenarnya haleluya ini mau pertanyakan, apakah hadits ataukah ayat suci Al-Quran. Ya, nanti semoga dia punya nyali lagi untuk masuk kembali di grup kita. Demikian sementara. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.